Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Kori Hafiza kembali menemani Anda dalam Bincang iNews. Ya, pemirsa, kita dalam Bincang iNews kali ini akan kembali mengobrol, berbincang-bincang mengenai work from Lombok. Kali ini bagaimana konsep implementasinya. Kita akan berbincang-bincang langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat. Sudah hadir bersama saya di sini di studio iNews ada Pak Yusron Hadi, Kadispar NTB. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini baik. berjalan 2 bulan. 2 Mengapa bulan, lagi Dinas Pariwisata? April yang lalu kami ditugaskan untuk bekerja di Dinas Pariwisata. Masih hangat, masih Insyaallah, fresh juga. Baik, dari kemarin saya sempat ngobrol mengenai WFL ini, Work from Lombok ini bersama HPI juga, para pelaku UMKM, para pelaku wisata juga, tapi tentunya kita juga ingin mendengarkan ya bagaimana penjelasan dari Kepala Dinas Pariwisata secara langsung, konsep dan juga persiapannya untuk WFL ini. Saya ingin menanyakan terlebih dahulu konsep WFL ini, Work from Lombok, yang sebenarnya Work from Bali sudah mengawali ya, dan ada bisik-bisikan dari Pak Menteri untuk work from Lombok yang akhirnya juga akan menjadi wacana untuk kedepannya. Bagaimana Pak konsep sebenarnya dari WFL ini? Iya, saya kira bertolak dari sektor pariwisata pada masa pandemi ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Aktivitas-aktivitas berkunjung yang drastis dibanding ketika sebelum masa pandemi, sehingga para pelaku pariwisata kita juga mengalami hal yang sulit, para pelaku wisata di lapangan juga mengalami kendala yang tidak mudah, yang membuat kemudian situasi kepariwisataan kita berada pada titik yang rendah. Nah, tentu saja kita harus berupaya untuk menjaga spirit, menjaga supaya detak nadi kehidupan kepariwisataan kita tidak terputus, hilang, tidak terputus berhenti. Begitu, tidak berhenti terlalu jauh. Nah, tentu saja harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah selaku fasilitator, selaku pengawal dari seluruh sektor pembangunan termasuk halnya pariwisata. Nah, kebetulan saja ada wacana kemudian daripada pemerintah pusat untuk memberikan penguatan-penguatan kepada destinasi wisata kita supaya bisa tetap eksis masih di dalam masa pandemi ini dengan sebuah upaya memperluas bekerja dari tempat wisata atau yang dikenal dengan work from destinasi, yang pertama kali disampaikan work from Bali. Nah, kita melihat ini ada celah peluang yang bisa kita bawa juga untuk NTB. Terlebih kita di NTB ini kaya akan potensi tentu saja daya tarik objek wisata yang kita miliki juga menjadi bisa bersanding dengan kita berupaya untuk bekerja dari tempat wisata seperti tempat lainnya. Baik. Nah, ini kemudian kita coba sampaikan ke publik bahwa Lombok juga siap dengan work from Lombok ataupun work from Sumbawa. Apalagi saat ini juga kita tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk membangun destinasi wisata yang hijau, yang aman, yang sehat untuk bisa dikunjungi. Jadi kira-kira dasar pemikiran konsepnya seperti itu. Baik. Dan work from Lombok atau work from Sumbawa ini juga bukan satu konsep yang rumit. Ya, kita bisa maknai bekerja itu seperti apa sih? Ya, bekerja tentu dari Lombok maupun dari Sumbawa tentu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bidang tugas masing-masing. Kalau dalam hal ini tentu misalkan pemerintah pusat ada kegiatan di Lombok, entah itu meeting, entah itu pengawal terhadap event-event skala besar nasional maupun internasional yang ada di Lombok termasuk, yaitu juga bisa kita artikan sebagai upaya untuk work from Lombok. Baik.
Iya, berarti memang ini upaya untuk mendatangkan wisatawan yang akan membangkitkan pariwisata di NTB begitu ya Pak Yusron ya. Namun ada anggapan dari masyarakat Pak Yusron, mewakili masyarakat begitu di media sosial dan lain sebagainya, work from Lombok berarti akan semakin banyak orang-orang luar yang akan masuk ke Pulau Lombok. Dalam arti kita dalam situasi COVID, kenapa harus mendatangkan orang lebih banyak wisatawan dari luar? Begitu pandangan dari orang-orang sebagian masyarakat begitu. Nah, bagaimana menanggapinya Pak? Iya, saya kira kunjungan wisatawan lokal kita Nusantara gitu, apalagi lokal juga tidak bisa kita abaikan. Cukup besar mendominasi kunjungan ke tempat-tempat wisata kita, apalagi di situasi sekarang border kita masih tertutup, penerbangan internasional tidak ada, ya tentu saja kesempatan yang cukup luas untuk bagaimana mendayagunakan, memanfaatkan keinginan berwisata dari masyarakat lokal maupun wisatawan Nusantara. Baik. Nah, tentu saja keinginan membuka melalui kebijakan ini harus dibarengi dengan persiapan ya. Nanti kita jadi akan protokol kesehatan mengenai yang kuat persiapannya juga ya Pak Yusron ya. Tapi kita jeda dulu. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.